Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini pada mata kuliah praktikum struktur dan reaktivitas senyawa organik. Salah satu dari beberapa praktikum yang akan kita laksanakan adalah identifikasi sifat fisik dan bahan kimia. Untuk identifikasi sifat fisik dan bahan kimia ini bisa kita lakukan baik daring maupun luring. Kalau untuk luring kita bisa mengecek semua bahan yang akan kita gunakan dan mengecek labelnya di laboratorium secara langsung. Sedangkan jika kita lakukan secara daring bisa kita lakukan dengan browsing atau bisa dengan belajar mencari tentang MSDS, yaitu Material Safety Data Sheet. Untuk praktikum kali ini, identifikasi sifat fisik dan bahan kimia itu akan kita gunakan sebagai pengganti pretest ya. Jadi ini pengganti pretest. Tujuan ini adalah mempelajari sifat fisik bahan kimia yang akan kita gunakan dan menentukan sifat yang akan kita gunakan dalam semua percobaan yang kita lakukan dalam praktikum struktur dan reaktivitas senyawa organik. Jadi prosedur percobaan adalah identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi semua bahan kimia yang digunakan pada semua percobaan. Jadi nanti kita cek bahan kimia yang kita gunakan pada praktikum isolasi trimiristin, kemudian praktikum kromatografi lapis tipis, ada lagi percobaan reaksi kondensasi aldol, kemudian sintesis asam salisilat, dan satu lagi yaitu reaksi penyabunan. Kemudian kita tentukan semua sifat fisik meliputi polaritas, titik leleh, titik didih, fasa, warna, dan keterangan yang ada di botolnya. Kemudian golongkan tingkat bahaya masing-masing bahan kimia dari gambar atau simbol pada botolnya. Ini nanti kolom yang harus diisi. Jadi ada yang berbeda dari buku petunjuk praktikum. Nanti untuk pengganti pretest ada tambahan data yang diinginkan, yaitu simbol dan tanda bahayanya. Dan ini adalah contoh tabelnya. Jadi nanti yang diisi adalah tabel ini, yaitu ada simbol bahaya dan arti simbol bahayanya. Nanti tugas pengganti pretest ini disusun dalam bentuk laporan seperti tata cara penulisan laporan resmi. Kemudian data yang diambil adalah tabel tadi ya, mengisi tabel, dan ini contohnya. Misalnya untuk kromatografi lapis tipis kita menggunakan pelarut metanol. Kita cari sifat-sifatnya, ada fasa, titik didih, titik leleh, simbol, kemudian arti simbol bahaya. Kemudian nanti di pembahasan bisa ditambahkan misalnya penanganan kalau misalnya ada kecelakaan dengan bahan tersebut, gitu.
Misalnya terjadi kecelakaan, asam sulfat tidak sengaja tumpah di meja. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mengamankan meja, mengamankan kita semua yang praktikum di situ, dan mengamankan membuang asam sulfat tersebut. Jadi silahkan nanti pada pembahasan dibahas lebih lanjut cara penanganan beberapa bahan kimia. Tidak perlu semua ya, jadi silahkan saja dipilih mana yang kira-kira nanti dapat menjadi contoh untuk dibahas.